Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang mulia, video kali ini adalah acara rutinan malam Selasa, di Pondok Pesantren Dukuh Cau, yaitu kajian Kitab Al-Hikam, yang akan dibahas langsung oleh Pangersa, Kiai Haji Sualif SE. Semoga Pangersa Kiai Haji Sualif sekeluarga dan jemaah ikhwan akhwat semuanya, dikabul segala keinginan dan cita-cita, disehatkan selalu, dijauhkan dari petaka dunia dan akhirat. Semoga semuanya usyul ke Allah, amin. Yuk kita simak terus videonya sambil ngopi, sambil zikir hobi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta ma'asudi wa ridho kamatubi a'afini ma'afaka wa ma'afika. Kami para kesatuan, para haji, para ustaz, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, tasatur bimina'ah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermujahadah dalam rangka melakukan aktivitas kita, yaitu tangan, dilanjutkan dengan tolakul. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga para ikhwan sekalian, sebelum memulai kita sama-sama berdoa. Saya yang duluan, para ikhwan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدني علما ووسع فيها رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها الدنيا والآخرة يا كثير النوال يا حسن الرحمن يا مكرا بلا مثال يا قائما بلا زوال
Minggu kemarin kita sudah membahas satu hikmah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama ujiul karomata malam takmun adul istiqomah. Rubbama ujiul, terkadang dikasih rezeki al-karomata karomah siapa manggong. Terkadang orang dikasih rezeki karomah laptakmul yang kan durung sempurna lalu kedua atau istiqomah itu istiqomah. Terkadang orang belum sempurna istiqomahnya sudah dikasih karomah sama Gusti Allah. Apa itu karomah? Jadi kalau al-kharijul ada yang keluar dari kebiasaan itu namanya karomah. Nah, kalau di wali namanya mukjizat. Kalau di wali namanya karomah. Kalau di orang soleh namanya makunah. Kalau orang nggak wali, nggak orang soleh, kok punya keistimewaan? Orang sakit kecil langsung pas. Namanya, maka itu namanya bukan karomah, bukan makunah, tapi istiqomah. Nah, yang dimaksud di sini karomah itu apa? Al karomah itu utawi karomah al hakiki itu kan hakiki. Karomah sing bener, hakikatnya karomah. Innama dia usulul istiqomah. Itu adalah hasilnya istiqomah. Jadi yang disebut karomah itu sebenarnya istiqomah. Kalau seandainya kita sudah mengaku ada karomah padahal belum istiqomah, pertanyaannya besar tuh. Ada kalanya eta panglulu di Gusti Allah. Karena biasanya orang toreko level pertama, toreko ini level pertama karena rajin sholat, rajin mikir, rajin dialog, yang paling umum itu dia bisa mengganti orang, bisa memindahkan jin. Dianggapnya itu sudah karomah padahal belum karomah, belum berkaromah. Kadang-kadang eta bisa membuat hati orang menjadi sombong. Kalau seandainya air bisa membuat air jadi kira gara-gara ikutan toreko. Nah, kadang-kadang malah membuat kita jadi sombong. Kalau seandainya ada keistimewaan yang muncul pada diri kita, sedangkan kita ini belum istiqomah, harusnya tuh. Jangan-jangan ini teh istiqomah. Nah, yang sebenarnya karomah gimana? Yang sebenarnya karomah itu adalah kalau kita bisa istiqomah. Terus gini ya. Waktunya ngaji, waktunya dikir, waktunya sholat, waktunya kerja. Ya guys, begini aja. Terus sampai kita meninggal, gak berubah. Pokoknya tetap zikir, tetap ibadah, tetap bekerja, itu istiqomah. Kalau belum sampai meninggal, belum disebut istiqomah. Kadang-kadang sekarang ngaji, bulan depan lesu.
Bulan depannya lagi sudah nggak ada kelihatan lagi. Kadang-kadang tahun sekarang kita rajin, tahun depan, nah itu belum disebut istiqomah. Makanya selalu dibilang di sana al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah istiqomah tok itu jauh lebih bagus dibanding 1000 keramat, 1000 karomah. Jadi niat Quran Anda kita belajar ulah hayang karomah, tapi hayangnya istiqomah sampai akhir hayat. Jadi ya, itu sudah kita bahas panjang kali lebar minggu kemarin. Ya, kita lanjutkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'ruf rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati iqamatil haqq. Baik bagai yang tadi bil amkinah bimin. Ini artinya sebagian atau permulaan kalimat yang menunjukkan tempat. Min sebagian ciri-ciri ketetapannya Gusti Allah. Allahi artinya Gusti Allah, maka karisma kepadamu. Sebagian ciri-ciri ketetapan Allah kepadamu. Iqamatul haqqi laka fisyai'i ing dalam suci-suci ketetapan Allah kepadamu di dalam sesuatu. Jadi ketetapan Allah itu kemarin kita sudah bahas di bab pertama. Ada ketika kita nyari maisha namanya asbab, ada namanya tadrib. Kalau awal-awal toreko karena tamunya banyak, saya ini enaknya asbab apa? Jadi asbab itu kamu nyari kerjaan, melakukan pekerjaan. Tajrid itu kamu diam saja, ibadah ke Gusti Allah. Nah kita kan berdoa, tapi kalau yang pertama mah keinginanmu. Kalau yang pertama itu keinginan kurang. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab dalilun alam imasil basirati minka. Kamu pengen tajrid, padahal Gusti Allah tetapkan kamu kerja. Kamu itu tetap kerja, udah kerja aja. Tapi kamu kalau kerja gajinya mantap. Sedangkan kalau saya di rumah aja, tamunya banyak, penghasilan lebih dari 5 juta. Padahal yang sudah jelas nih, kamu sebelumnya memang sudah kerja, sudah dagang. Wah ini, saya pilih yang mana ya? Nah, kamu kepengen tajrid, padahal Gusti Allah menetapkan kamu bahwa kamu harus kerja. Itu dalil bahwa basirohmu itu buta. Kita nggak melihat. Atau kadang-kadang begini yang paling banyak tuh, kita punya toko kecil, kita dagang di situ. Ketika kita dagang di situ, punya penghasilan sehari semalam 100.000. Tapi karena dagangnya di dekat rumah, anak istri ketungguan. Jamaah karena dekat masjid tetap bisa sholat. Anak-anak masih tetap bisa keresikoan. Anak-anak tetap bisa sekolah, bisa pesantren, kamu bisa berkeluarga, kamu tetap bisa ibadah. Asbabmu itu punya toko kecil dan ternyata berlangsung lama tuh, bisa nafkahin anak sama. Nah, ngadang-ngadang ada tetangga jadi pemborong di Jakarta, pulang bawa mobil mewah. Kang, ya, mendingan toko itu kamu jual aja.
kamu nanti ikut jadi pemborong sama saya. Modalnya segini, nanti keuntungannya jadi seperti ini. Nah, karena kita merayu, toko yang sudah pasti menghasilkan 100.000 sehari kamu jual, ngejar-ngejar proyek yang belum tentu ada hasilnya. Nah, banyak gak nih jadi kita begitu nih? Banyak. Nah, itu ciri kalau kita itu bodoh. Basiroh kita itu masih paham. Jadi kita masih belum bisa melihat. Cirinya begitu. Kita lagi asik bertani, kita lagi asik punya sapi, punya kambing, kita pelihara. Ketika anak mau minta kiriman pesantren, kita bisa jual kirim ke anak. Ketika ada keperluan sapi kita jual, itu untuk menutupi kebutuhan. Kita tetap nungguin anak pamajikan, tetap masih bisa ibadah. Anak-anak juga masih keurus. Ngadap-ngadap ada orang nawarin, kan kalau kamu mau nih, yuk kamu dagang di Papua. Satu kopi di sana harganya 20.000. Kalau di sini 2.000, di sana 20.000. Untungmu 18.000. Sok itu 1 gelas. Nah, di proyek sana itu sehari bisa 100 gelas. Modalnya apa? Ya sabarmu aja jual. Nah, cukup itu cukup. Yang penting kamu nanti buka kios saja di sana kecil-kecilan. 1 gelas untungnya 18. Akhirnya apa? Yang kita lakukan dulu. Penasaran. Tidak saya mau hidup gini-gini baik, nggak ada kenaikan. Adalah sawah sakit itu nggak dijual. Setelah dijual, dipakai modal untuk dagang ke Papua. Di sana itu ternyata mau nyari masjid susah. Kanan kiri selalu ada babi. Pengen makan yang benar-benar gak ada kandungan babinya susah. Pertama ibadah udah kacau. Yang pertama ibadahnya udah kacau. Yang kedua, mereka berpikir kalau di sini harganya 2.000 dah belanja dekat. Toko di mana-mana dekat. Lah di Papua mah belanja teh harganya memang 2.000, tapi karena transportnya PP itu 1 juta, akhirnya bisa nggak dia jual 2.000? Ya nggak bisa. Akhirnya tokonya itu teh bangkrut. Nah, hal yang seperti ini loh, ninggalkan yang pasti, mudah-mudah yang nggak pasti, namanya bodoh. Nah, kebodohan kita itu di situ. Nah, tajrid atau asbab itu patokannya bukan untung atau rugi. Patokannya itu cuma 2. Yang pertama, kamu tetap masih bisa ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hasilnya. Meskipun sedikit, ternyata anak masih bisa kesumponan, istri masih bisa keparaban, kita masih bisa ibadah. Itu paling penting. Jangan ngejar-ngejar yang banyak, ternyata ninggalkan ibadah, ninggalkan zikir. Nah, ini bukan asbab itu. Asbab atau tajrid, ketentuan Gusti Allah itu yang penting patokannya 2. Tetap bisa ibadah, anak istri tetap kesumponan, semampu kita. Nah, kamu ditakdir asbab atau ditakdir tajrid, ini memang nggak nyala ya. Nah, kita ditakdir tajrid atau asbab itu patokannya apa? Patokannya apa? Ketika kalau kisabi, contohnya seperti kalau bekerja, awil tajridi atau tajrid.
Min alamati iqamatil haqqi iku sebagian saka pira-pira tanda-tandane ketetapane Gusti Allah. Allahi artinya Gusti Allah maka marisira bisyai'in dalam siji. Ciri-ciri Allah menetapkan kamu di dalam satu tempat. Iqamatuhu iku utawi oleh netepane Gusti Allah iya kain sira pihi ing dalem sek. Ai tayassar artine gampangake saka Gusti Allah asbab baru ing asbab sek lakana sira. Wa idama lan langgengane Gusti Allah ka ing atase sira. Jadi ciri-ciri yang pertama itu adalah kamu dikasih kemudahan di dalam menjalankan sesuatu itu. Dikasih kemudahan dalam menjalankan sesuatu. Kamu kerja tetap masih bisa ibadah, keluargamu juga kecukupan. Kamu diam, tajrid nih, diam saja. Tetap keluargamu ya kecukupan. Keparahan, kamu juga tetap bisa ibadah. Tetap patokannya juga. Kalau cuma salah satu, kita bisa kasih resiko majikan, tapi kudu ninggalkan ibadah. Itu bukan asbab, bukan tajrid, itu nggak dibahas lagi. Kenapa? Jelas kalau itu namanya nafsu. Kahoyong dewe bukan kahoyong Gusti Allah. Kahoyong Gusti Allah itu baik kamu kerja maupun kamu diam, yang penting satu nih, tetap bisa ibadah, keluargamu tetap kecukupan. Nah, kalau kamu diem saja nggak kerja, ternyata keluargamu baru tanah, ternyata anakmu nggak kecukupan. Meskipun kamu bisa ibadah, itu namanya bukan tajrid, namanya pengedulan, Harusnya gimana? Kamu kerja atau tidak kerja, yang penting keluargamu cukup, kamu tetap bisa ibadah. Kuncinya di situ, baik tajrid maupun asbab. Allah mempermudah kamu melakukan pekerjaan, kamu bisa ngerjakan di sawah, bisa tetap ibadah, anakmu yang kecukupan, istrimu juga berapa, keluargamu ketumbuhan. Berarti kamu ditempatkannya di mana? Ya di tempat itu, di sawah kerja. Tapi ya, ketika meskipun di sawah ini banyak nih sudah jelas, ternyata nih di rumah diem aja banyak tamu. Nah gimana tuh? Saya kerja atau diem aja? Kamu tetap kerja. Kenapa? Karena kalau seandainya Allah sudah menentukan kamu harus diam, maka ketika kamu mau berangkat ke sawah itu kadang-kadang ada tamu. Ketika kamu mau kerja kadang-kadang selalu ada tamu. Ketika mau keluar kamu selalu ada tamu. Nah berarti terus saja begitu. Berarti pekerjaan yang sebelumnya nggak ketanganan. Oh berarti kamu ditetapkan suruh diam di rumah. Tapi ya kebanyakan kita nggak gitu. Kebanyakan kita itu keburu nafsu. Ini sudah kerja di sawah, bagus saja hasilnya, baru ada tamu sedikit, nah diam aja di iman. Sawahnya dikerjain nggak? Kerjanya masuk nggak? Enggak, kerja nggak masuk, di sawah juga nggak dikerjain. Akhirnya tuh kamu di kerjaan dipecat, kerjaanmu di sawah nggak dikerjain. Ya kan nggak ada hasilnya, di rumah itu kadang-kadang kurang. Berarti ketetapan Allah ada di mana? Pada kita nih. Diam di rumah atau kerja? Kerja. Tahunya kapan? Kan itu.
Namanya ini takdir, bukan rencana kita nih. Kalau rencana kita itu di bab yang dulu. Ketika kita baru mulai belajar rekor. Karena di takdir itu taunya hasil akhir. Taunya akhirnya, bukan taunya proses awal, bukan akhirnya. Kamu diem, ternyata anak istrimu masih bisa kesungguhan. Berarti kamu ditakdir, dia takdir. Nah, kamu kerja, anak istrimu bisa kesungguhan. Berarti kamu ditakdir kerja, asbab. Nah, pindahnya bagaimana? Pindahnya itu ketika kamu diam, saat kita janjian mau melakukan pekerjaan selalu gagal. Baru itu kita ditakdir, takdir dia. Karena kita setiap kali mau ngerjain sesuatu itu selalu aja gagal. Karena di rumah ternyata sangat sibuk. Dan kuncinya tetap satu, tetap bisa menjalankan ibadah. Itu kuncinya. Kenapa dibahas lagi? Ini kan babnya kan sudah dibahas sebelumnya. Di kitab pertama itu sudah dibahas. Kalau di kitab pertama, irodatuka, keinginanmu. Fit tajwid ma'a iqomatillahi iya kafil asbab. Kamu ingin tajwid, sedangkan Gusti Allah tetapkan kamu di asbab, kamu tetap kerja. Padahal kamu sudah pengen diam. Nah, kamu pengen diam. Tinggalkan pekerjaan. Itu alamatun alam timasil basiroti nikah. Ciri kalau hatimu parah. Nah, ini enggak keinginan kita. Ini itu sudah berjalan. Ini sudah berjalan. Kamu kerja di tempat ini, ibadah tetap bisa, zikir tetap bisa, istrimu kecukupan, anakmu kepala. Berarti kamu ditetapkan di situ. Itu cirinya. Dan Allah membuat kita memudahkan hal itu. Untuk mengerjakan itu kadang-kadang dibuat gampang sama Gusti Allah. Kaya selalu artinya gampang lagi soal Gusti Allah asbabahu ing sebagai syekh akan marisiro. Wa idamatuhu lan langgengake ne Allah alaika ing ngatasi sira. Dan pekerjaan itu bisa terus-menerus. Meskipun bukan bulan ini bisa diam, besok bisa kerja, bukan. Ini terus-menerus seperti itu tuh ternyata cukup. Terus-menerus cirinya itu bisa langgeng. Kalau ternyata cuma eksidental sekali-kali, berarti kamu tetap tidak boleh pindah. Kalau sekali-kali nggak boleh pindah. Kalau kerja tetap lanjutkan kerja. Nggak boleh kamu langsung pindah tajwid, nggak boleh. Tapi dibalik, kalau ternyata tajwidmu kamu diam aja tuh, keluargamu cukup terus. Ada urusan apa itu gampang ngurusinnya. Anak juga ketumbuhan, ibadah juga kelaksanaan, bikin juga bisa, ngaji juga bisa. Berarti kamu ditetapkan harus diam di situ. Paham ya? Jadi ciri-ciri Allah menetapkan orang di tempat mana itu yang pertama kita bisa melakukan hal itu terus-menerus langgeng. Yang kedua semuanya dimudahkan sama Gusti Allah. Istri ya kecukupan, anak ya kepalapan, orang juga masih bisa ibadah. Kuncinya itu ada hasilnya dan kita tetap masih bisa ibadah. Kalau ternyata nggak ada hasilnya dan kita juga meninggalkan ibadah, ini bukan kehendaknya Gusti Allah. Ini namanya nafsu harus dipindahkan tuh. Mas, ngapain sih kamu masih terus di situ?
mendingan gini nih, saya punya proyek, kamu ikut sama saya, nanti ke Serang, kamu tak kasih gaji 15 juta. Ngaji sudah 3 tahun, anak istri kita ibadah, kita pikir wirid atau sebagainya masih kecukupan. Kadang-kadang ngajinya ditinggal karena ada tawaran, ada yang nawarin gaji 15 juta per bulan. Nanti saya bisa nabung, nanti saya bisa beli rumah, saya nanti bisa beli mobil. Yakin nih, pasti berhasil. Yakin nggak? Kenapa nggak yakin? Ternyata proyeknya cuma 3 bulan. Ternyata bosnya bangkrut. Ternyata kamu harus tinggalkan ibadah. Itu berarti keputusan kamu untuk pindah pasti salah. Kenapa? Bukan Gusti Allah memindahkan, orang hoyong. Ya. Nah yang benar gimana? Yang benar yang menjadi Gusti Allah. Awalnya kerja, setelah awalnya bertani, awalnya dagang. Ketika kita di rumah ternyata sibuk, ya sambil zikir, sambil sholat, sambil ibadah, sambil tahun baik, ternyata anak istri kita kecukupan. Dagangnya nggak terurus, kerjanya juga nggak terurus, tanahnya, sawahnya nggak terurus. Yang penting anak istri masih kecukupan. Nah berarti kamu sudah dipindahkan ke situ. Tapi kebalikan, ketika kamu nggak kerja, ternyata anak istrimu kehilangan, kamu juga nggak bisa ibadah, nggak bisa ngaji, berarti pindahmu itu bukan ketetapan Gusti Allah. Jadi baik tajwid maupun asbab itu patokannya yang penting Allah ngasih gampang, tetap bisa menjalankan ibadah. Maaf musuhin natalici sertanya hasilnya kira-kira 2. Terus ada buahnya. Buahnya itu apa sih orang hidup? Buahnya orang hidup itu apa? Pokoknya nih, saya nanya sama tak teh, kamu tuh di sini udah berapa tahun? 10 tahun. Sama mama tuh pertama kali tanam kan kecil. Tempatmu di situ, iya. Pernah dipindahkan kemana enggak? Enggak. Dari mulai tanam sampai sekarang 10 tahun, dia tetap tempatnya di situ aja. Sekarang bisa menghasilkan buah. Buah itu adalah karya yang nggak dinikmati oleh si pete. Pete makan buah pete nggak? Enggak. Pete itu buahnya dikasih besar. Yang nanam dikasih ke yang nanam. Pete aja yang nggak dirawatan sama yang nanam bisa menghasilkan buah, bisa mempersembahkan buah untuk yang nanam. Nah kita orang hidup nih, orang hidup. Sekarang usia sudah 50 tahun. Bisa pindah-pindah nggak? Bisa. Sekarang di sini Majalengka, besok ke Subang, besok ke Jakarta, kemana-mana bisa pindah-pindah kemana-mana. Sudah 50 tahun. Buah apa yang kita kasih ke Gusti Allah? Yang ngasih hidup kita nih, yang ngasih rezeki kita, yang merawatkan kita, yang sampai detik ini nih masih bisa ngasih kita udara, masih memampukan kita berkumpul di sini. Buah apa yang bisa kita persembahkan ke Gusti Allah? Apa? Kan? Amal soleh buat siapa? Amal soleh buat kamu sendiri. Nanti kamu pakai di kuburan, nanti ditanya di kemudian apa sebagainya. Buat kita apa? Pengabdian ke Gusti Allah eta buahnya. Merasa tunduk ke Gusti Allah, membuat karya yang karya itu tidak untuk dirimu sendiri dan anakmu, bukan, tapi untuk orang lain. Nah itu namanya buahnya hidup. Nah kita ini sudah punya buah?
Amin, mudah-mudahan sudah. Iya dong, sudah. Ya umurnya ke 50 tahun, maknya elek sama pete aja 10 tahun ada buah. Banyak kita sudah 50 tahun kan ayah buah. Karyamu apa yang bisa dinikmati oleh orang lain ketika kamu meninggal, itu buahnya amal, buahnya hidup. Harus punya tuh, harus dipikirkan. Nah, Bani juga sama, kalian nggak boleh cuma ngapalin aja, nggak boleh. Kalau cuma amalan sudah disebut ilmu belum? Ya belum, itu mah baru dongeng. Ilmu itu gimana? Diamalkan, ilmu mah yang diamalkan. Kalau mau nadoman dulu, harus dulu nadoman, habis nadoman ada, jangan dibalik. Ini nadoman nggak tanpa wudu, ketika sudah azan baru wudu. Itu bukan ilmu itu. Tahu di mana? Nah, Bana juga sama tuh. Nadoman berangkat tuh, nadoman nggak wudu tenang. Habis nadoman turun ke bawah. Di sini azan, sehingga kalau sholatnya telat, sholatnya jadi telat terus. Itu ilmu bukan? Ya bukan, dongeng. Ilmu mah yang diamalkan, ilmu mah yang diamalkan. Zikir mah yang dikerjakan, bukan yang diucapkan. Semua orang bisa, la ilaha illallah, semua orang bisa. Karena mengucapkan zikir. Nah, zikir semuanya itu zikir yang dikerjakan, bukan zikir yang diucapkan. Semua orang mah bisa. Burung beo, ya? Bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, burung beo bisa. Ngamalkan nggak ya? Enggak. Namanya la ilaha illallah, berarti ngeuweuhkeun nu aya. Ngeuweuhkeun nu aya. Kalau kita ngomong nih, la ilaha illallah, enggak ada Tuhan, yang ada cuma Gusti Allah. Berarti Gusti Allahnya cakap apa jauh ya? Cakap apa jauh? Nih, saya ngomong gini, saya itu nggak punya pacar saya itu namanya si Neng, si Enok. Pacar saya namanya si Enok. Kira-kira Enok itu ada di samping saya apa jauh? Jauh. Ya, Enok rumahnya sana. Di mana Om? Di Pasir Muncang. Berarti Enok posisinya ada di Pasir Muncang. Enggak. Saya pacarnya cuma si Nino. Nah, kalau saya ngomongnya gini, la ilaha illa anta, nggak ada Tuhan kecuali kamu, kecuali engkau. Berarti aku nggak punya pacar, pacarku cuma kamu. Kamu itu ada di mana? Ada di ketinggal ayah ke. Makanya saya pacarnya cuma kamu. Aku sayang kamu. Nah, kamu itu ada di mana? Di depan kita dekat. La ilaha illa anta. Nah, itu ada dekat. Kalau masih la ilaha illallah, berarti Allahnya masih jauh gini. La ilaha illallah, anta, Allahnya sudah mulai dekat. Tapi nanti akan ketemu, terus saja begitu. Nanti akan ketemu la ilaha illa ana fa'budni. Gak ada Tuhan kecuali aku, maka tunduklah sama aku, sembahlah aku. Nah, ketika gak ada Tuhan selain aku, Allahnya di mana? Sudah dekat banget dengan diri kita. Berarti kita ini lagi latihan apa nih? Lagi latihan? Lagi latihan awal kan?
lagi latihan ngapalkan ngedekatkan yang jauh supaya bisa dekat. Yang nggak ada supaya kita bisa bobo, bisa senang, bisa cinta. Dengan apa? Banyak disebut. Makanya jangan pernah lupa tuh dikir kopi, dikir kopi nggak boleh tenang, nggak boleh tinggalkan. Bisa nggak kalau tidur tuh sepanjang tidur kamu dikir kopi? Praktekin, mulai dari tidur pakai digital tuh, tasbih digital. Nanti bangun tidur tuh kira-kira pijitan itunya dapat berapa? Kalau awalnya 1 dapatnya 500, berarti kita tidurnya pules, ngaji gak tuh? Dikir gak tuh? Enggak, berarti sebelum tidur aja bisa dikir. Nah coba dilatih. Kita mulai tidur, sambil dikir. Saja dikir. Bangun ternyata bisa 40.000. Berarti kita tidur apa dikir tuh? Dikir. Itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih bisa nggak? Enggak, nah sama mendekatkan yang jauh, mencintai yang nggak terlihat itu juga perlu dilatih. La ilaha illallah. Aizamrotu dari kasyai'i. Masya Allah. Maaf usulin nataliji serta hasilnya kilo-kilo. Aizamroti dari kasyai'i artinya piro-piro buare mengkono-mengkono syekh. Artinya kita kerja buahnya, kita diam juga harus ada buahnya. Kita kerja agama kita terjaga, kita diam agamanya juga tetap harus terjaga. Kita kerja anak pamajikan kecukupan, kita diam anak pamajikan juga harus kecukupan. Nah itu namanya takdirnya Gusti Allah pada diri kita menempatkan sesuatu ke diri kita. Allah menempatkan kita di sesuatu di satu tempat, itu cirinya tadi itu. Baik kerja maupun diam sama-sama tetap bisa ibadah. Tetap ada hasilnya, tetap ada bulannya. Kalau diam ternyata anak pamajikan kekurangan, ternyata ibadah juga berantakan, itu namanya panggilan, bukan takjil kita, panggilan. Kerja, ternyata kita meninggalkan ibadah, meskipun anak istri kita kecukupan, kita namanya nafsu, nuturkan kahayang nafsu, bukan kehendaknya Gusti Allah. Kehendaknya Gusti Allah itu kamu kerja ya tetap ibadah, kamu diam ya tetap ibadah. Kamu kerja ya anak istrimu kepala, kamu diam anak istrimu tetap kepala. Kamu kerja ya agamamu terjaga, ilmumu ya bisa kamu tularkan, bisa tetap ngajar. Kamu diam juga agamamu terjaga, ilmumu juga tetap bisa ketularkan, bisa diamalkan. Itu ciri ketetapannya Gusti Allah pada diri kita. Kita itu ditempatkannya di mana? Asbab atau kerja atau dia melayani Gusti. Kira-kira kalau saya ajar nih, Pak Ustaz, kamu diam sini aja nih, temenin saya. Om, kamu masak. Om, kamu beresin dapur. Om, kamu pegang pasien. Kira-kira nih, kalau yang masak, yang beresin pasien, yang beresin dapur, itu namanya apa? Asbab kerjanya. Nah, Pak Ustaz, saya suruh diam di sini aja nemenin saya, itu namanya tajrid. Boleh nggak? Boleh. Pak Ustaz boleh nggak saya kasih duit meskipun diam? Ya boleh, suka-suka saja, namanya acara. Nah, Gusti Allah kayak gitu. Jangan kamu ngurusin pasien. Nah, berarti kamu disuruh asbab.
Tar, kamu ibadah aja waktu itu. Ternyata anak istrinya para dia tetap bisa ibadah, dia tetap bisa mengamalkan ilmu, tetap masih ada buahnya ilmu. Wah, ya udah, jadi tepatnya Ustaz ada di ilmu. Paham ya? Jadi nggak usah maksakan. Ini anak-anak muda nih, saking pengennya kerja, ngajinya nggak sholatnya nggak diurus. Nah ini namanya nafsu, nuturkan kehayaan nafsu. Harusnya gimana? Ya kamu kerja ya tetap ibadah, tetap bisa ngaji, kamu tetap bisa nyari ilmu, kamu tetap masih bisa punya penghasilan. Nah itu namanya ketetapan Gusti Allah pada dirimu. Kerja kok langsung meninggalkan ibadah, meskipun ada hasilnya banyak, tapi bukan ketetapan Gusti Allah pada kamu di situ, tapi kamu nuturkan nafsu. Nah, teman-teman, mudah-mudahan bisa kita amalkan supaya hidup itu nggak ejel. Hidup itu nggak ejel. Kenapa? Karena yang terlihat banyak belum tentu baik. Yang kelihatannya sedikit juga belum tentu jelek. Baik atau jelek itu nanti di akhir. Kamu masih bisa jaga agama enggak? Kamu masih bisa ibadah enggak? Kamu masih bisa menyukai anak istrimu enggak? Tapi itu patokannya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan, enggak bingung-bingung. Mau kerja kuncinya ya satu, tetap harus bisa ibadah, tetap harus bisa ngaji, tetap ada penghasilan. Enggak kerja, itu kuncinya juga tetap satu, tetap ada penghasilan, tetap bisa ibadah, tetap anak majikan besok. Itu ketetapan Gusti Allah pada diri kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.